Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ilmu-ilmu keagamaan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam yang meliputi Andalusia, Afrika Utara, Syam, Irak, Iran, Khorasan, sampai ke benteng Tiongkok, maka sedikit banyak hal itu mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Menurut Jurjiyaidan menyebutkan ada beberapa kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah, yang antara lain yang pertama, kemajuan dalam pengembangan bahasa Arab. Bahasa Arab pada masa itu dijadikan bahasa resmi negara, maka bahasa Arab dikembangkan ke seluruh daerah kekuasaan Islam. Segala urusan administrasi pemerintahan dan surat-suratnya yang semula bahasa Romawi atau Persia diganti dengan bahasa Arab. Kemajuan yang kedua, Marbat dijadikan sebagai kota pusat keilmuan. Pemerintah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu dan budaya yang dinamakan kota Marbat, kota satelit dari Damaskus. Di kota ini berkumpul para bujangga, filosof, ulama, dan cendekiawan lain sehingga kota ini diberi gelar Uqadsnya Islam. Kemudian kemajuan yang ketiga yaitu kemajuan pada bidang ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini adalah ilmu seni baca Al-Quran. Ilmu ini sudah dibina sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa dinasti Umayyah dikembangkan sehingga menjadi cabang ilmu syariat yang sangat penting. Pada masa ini muncul ulama ahli qiraat ternama seperti Abdullah bin Qusair dan Asim bin Abi Nujud. Kemudian kemajuan yang keempat yaitu ilmu tafsir. Usaha para ulama untuk memahami Al-Quran memerlukan interpretasi pemahaman secara komprehensif, dan minat untuk menafsirkan Al-Quran bertambah, sehingga muncul suatu cabang ilmu yaitu ilmu tafsir. Pada masa perintisannya, ulama yang membukukan ilmu tafsir yaitu Mujahid. Kemudian kemajuan yang kelima yaitu ilmu hadis. Usaha para ulama dalam mengumpulkan hadis dan menyelidiki asal-usulnya serta untuk menjaga kemurnian hadis menjadikan lahirnya suatu cabang ilmu yaitu ilmu hadis. Di antara ahli hadis yang terkenal yaitu Al-Auza'i Abdurrahman bin Amru, Hasan Basri, Ibnu Abu Malikah, dan Asyabi Abu Amru Amir bin Surahbil. Kemudian kemajuan yang keenam yaitu ilmu fikih. Umat Islam berusaha mengeluarkan hukum syariat yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis untuk menjalankan syariat Islam dalam beribadah, bermuamalah, dan untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga menghasilkan suatu ilmu yang dinamakan ilmu fikih. Kemajuan yang selanjutnya yaitu ilmu nahwu. Untuk memahami dan mengembangkan bahasa Arab yang telah menjadi bahasa resmi, maka diperlukan suatu ilmu yang mencakup kaidah-kaidah tentang bahasa Arab yang kemudian dikenal sebagai ilmu nahwu. Selanjutnya, ada ilmu geografi dan tarikh. Adanya pengembangan dakwah Islam ke daerah-daerah baru yang luas dan jauh menimbulkan gairah untuk mengembangkan ilmu geografi atau ilmu bumi. Demikian pula ilmu tarikh atau sejarah, baik sejarah umum maupun sejarah Islam. Kemudian yang terakhir yaitu usaha penerjemahan. Usaha penerjemahan ini mula-mula dilakukan oleh Khalid bin Yazid, seorang pengarang yang cerdas dan ambisius. Dia mendatangkan para ahli ilmu pengetahuan ke Damaskus. Maka diterjemahkan buku-buku tentang ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu falak, ilmu fisika,
kedokteran, dan lain-lain. Khalid sendiri adalah ahli dalam ilmu astronomi. Demikian penjelasan